Afdhalul bariyat wa ala alihi wa ashabihi sadatul qadat. Amma ba'd. Uhaikum lakal Islam tahiyyat ahlal jinan wa tahiyyatun fiha assalam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin mukarramin wal muhadaramin, ayyuhal habaibun al mahbub wa kafatul asatis wal hujjat, para habaib Zuriyat Rasulullah SAW yang hadir bersama kita malam ini, di antaranya Habib Lutfi bin Abdurrahman Munawwara dan Salim bin Alwi, Al-Aidrus, Habib Helmi bin Ali Al-Haddad, Habib Mustafa bin Abu Bakar, para asatis yang hadir bersama kita juga malam ini, di antaranya Ustaz Sukron, Ustaz Ade Kurniawan, Ustaz Rujang, Ustaz Komar, dan para asatis, para hujjat yang lainnya yang maaf masih dari disebutkan satu persatu namanya, tapi sedikit tidak kurang rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau. Kita doakan beliau semua, para habaib, para asatis, para hujjat, semoga semuanya selalu dalam lindungan dan naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fi hayatihim, amin ya rabbal alamin. Dan saya hormati saya mulia kepada hadirin sekalian jamaah majelis taklim wa tafsir al-lisan, semoga kita semua berkumpul di majelis yang mulia ini dalam aktivitas yang mulia. Dimuliakan oleh Allah yang Maha Mulia dalam barakah Nabi yang paling mulia, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Pertama-tama kita panjatkan bersyukur hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila kita iringkan, kita haturkan, kita curahkan salawat dan salam kepada junjungan alam, baginda alam, Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, majelis kita diawali tadi dengan pembacaan Maulid Syedudura, dan mudah-mudahan dengan pembacaan Maulid Syedudura dengan barakahnya Rasulullah dan barakah salam pada Rasulullah SAW. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, dosa guru-guru kita, dosa anak istri kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerangi hati dan pikiran kita dipenuhi dengan nur, nur ilmu, nur iman, nur amal, nur yakin, nur ikhlas, nur ma'rifatillah, nur ma'rifatin nabi, nur mahabbatillah, nur mahabbatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila dan semoga Allah SWT menganugerahkan kepada kita sebanyak-banyak taufik hidayah, riayah wa nihayah. Bila ada yang antara kita yang sedang sakit atau mungkin orang tua, saudara, anak istri yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya. Allah berikan kesehatan, kekuatan zahir dan batinan. Semoga Allah berikan kita semua kekuatan, istiqomah zahir dan batinan. Dan semoga Allah luaskan rezeki kita, kabulkan hajat kita, mudahkan segala urusan kita. Semoga Allah SWT melindungi diri kita, keluarga kita, anak istri kita, rumah kita, tempat tinggal kita, kampung halaman kita dari segala macam bala, musibah, keburukan, malapetaka dan bencana, dan dari segala macam wabah penyakit. Dan apabila Allah hendak mewafatkan kita, mudah-mudahan Allah wafatkan kita semua kelak dalam keadaan husnul khatimah. Allah jadikan kubur kita kelak satu taman dari taman surga Allah, radhatun min riyadil jinan, dan mengumpulkan kita kelak bersama orang yang mendapatkan syafaatnya baginda besar Muhammad SAW. Bijahin Nabi, bihaqqi salatin Nabi Muhammad SAW, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sebagaimana biasa kita lanjutkan ta'lim kita, membahas satu kitab, satu risalah dari buah karya dari seorang Hujjatul Islam Misratil Alawi Rimad Kutubul Irsal wa Ibad al-Bilad Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Satu karya dari beliau yaitu Risalatul Muawanah, yang mana bahasan kita masih di mukaddimah. Ini belum masuk isi ya, masih mukaddimah. Masuk isinya nanti tuh baru nih pasal ya taqwiyatu yakinuka wa tahsinuhu. Nah, itu nanti. Ini mukaddimah, kata pengantarnya masih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa radha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liyuballigh asy-syahidu minkum al-ghaiba fa rubba hamili fikhin ila man huwa afqahu minhu wa rubba hamili fikhin laisa bifaqihin. Wa qala alaihi salatu wassalam, man da'a ila huda kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu zalika min ujurihim syai'a. Wa man da'a ila dalalatin kana alaihi minal ithmi mithlu athamin
man tabi'ahu la yanqusu dzalika min athamihim syai'an. Wa qala alaihi salatu wasallam man dalla ala khairin kana lahu minal ajri mithlu fa'iluhu. Ini ya, melanjutkan bahasan kita pekan yang lalu. Terakhir itu kan sampai di qaul Allah Ta'ala. Ya. Qaul Allah Ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, wa la takum minkum ummatan yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Ali Imran ya. Dan hendaklah di antara kalian ada segolongan umat ya da'una ilal khairi yang menyeru kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf ya, dan mengajak atau menyuruh kepada yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan mereka mencegah dari kemunkaran. Ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang al-muflihun yang beruntung ya. Wa qala ta'ala ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Serulah manusia ila sabili rabbik, kepada jalan menuju Tuhanmu, bil hikmah, dengan hikmah wal mau'izatil hasanah ya, dan nasihat yang baik. Surah An-Nahl. Wa idh akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitab litubayyinunnahu ya. Latubayyinunnahu linnasi wala taktumuna. Surah Ali Imran. Wa qala ta'ala qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani. Qul hadhihi sabili, katakanlah, sampaikanlah, beritahukanlah, hadhihi sabili, inilah jalanku dan orang-orang yang mengikutiku. Aku mengajak, aku menyeru kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hujjah yang nyata. Ini surah Yusuf. Lanjutannya itu kalau tidak salah, subhanallahu wa ma ana minal musyrikin. Subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Sadaqallahul azim, sadaqan nabiyil karim, wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Nah, sekarang masuk ya, Rasulullah SAW telah bersabda, baginda besar Muhammad SAW, la yuballighu syahidu minkumul ghaiba, hendaklah ya, orang yang hadir itu memberitahu kepada orang yang tidak hadir, menyampaikan ya, hendaklah menyampaikan orang yang hadir kepada yang tidak hadir. Asyahid itu yang menyaksikan, berarti orang yang hadir di antara kalian. Al-ghaibah, kepada orang yang gaib, yang tidak hadir. Hendaklah orang yang hadir memberitahu kepada yang tidak hadir, menyampaikan kepada yang tidak hadir. Farubba hamili fikhin ila man huwa afqahu minhu. Karena boleh jadi ya, terkadang sebenarnya rupa itu enak nih, boleh jadi aja dah. Maka atau terkadang ya, maka boleh jadi hamil fikhi, pembawa ilmu fikih. Orang yang membawa ilmu fikih ini, pembawa ilmu fikih ila man huwa afqahu minhu, maka boleh jadi pembawa ilmu fikih yang menyampaikan kepada orang yang maka boleh jadi pembawa ilmu fikih itu menyampaikan kepada orang yang lebih
lebih mengerti ilmu fikih darinya. Ya. Jadi terkadang boleh jadi orang yang membawa ilmu fikih menyampaikan kepada orang yang lebih mengerti ilmu fikih darinya, dari orang yang menyampaikan. Wa rubba hamil fiqhin laisa bifaqihin. Dan boleh jadi pembawa ilmu fikih, ya, orang yang membawa ilmu fikih ini bukan orang yang ahli dalam ilmu fikih. Maksudnya apa? Dia ini hadir, ya. Nah, makanya kata Rasulullah dalam hadisnya itu kan, di dalam kalimat awalnya, yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Mungkin yang hadir ini tadi, ya, dia ini kurang tahu ilmu fikih, tapi dia dapat satu hukum dari sewaktu dia hadir dalam satu majelis ilmu. Nah, lalu dia menyampaikan tuh kepada orang, ternyata orang yang disampaikannya ini adalah orang yang lebih ahli ilmu fikih, tapi hukum itu dia belum tahu. Tapi dalam hukum-hukum yang lain dia menguasai. Nah, itu maksudnya. Ya, jadi hendaklah menyampaikan orang yang hadir kepada orang yang tidak hadir. Wa qala alaihi salatu wasallam, telah bersabda baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man da'a ila huda kana lahu minal ajri mithlu ujurin man tabi'ahu la yanqusu zalika min ujurihim syai'an. Barang siapa yang mengajak kepada satu petunjuk, ya, barang siapa yang mengajak kepada satu petunjuk, kana lahu minal ajri, maka baginya adalah pahala mithlu ujurin man tabi'ahu, seperti pahala-pahala orang-orang yang mengikutinya. La yanqusu dzalika min ujurihim syai'an. Hal itu tidak mengurangi pahala-pahala mereka sedikit pun. Ada ulangin, barang siapa yang mengajak kepada satu petunjuk, sebuah petunjuk, ya, kana lahu minal ajri mithlu ujurin, maka baginya adalah pahala seperti pahala-pahala man tabi'ahu, orang yang mengikutinya. La yanqusu dzalika min ujurihim syai'an. Hal itu tidak mengurangi dari pahala-pahala mereka sedikit pun. Pahala mereka siapa? Merekanya nih, orang-orang yang mengikutinya. Ya. Wa man da'a ila dhalalatin kana alaihi minal ithmi mithlu athamin man tabi'ahu la yanqusu dzalika min athamihim syai'an. Ini kebalikannya. Dan barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka baginya adalah dosa mithlu athamin, seperti dosa-dosa man tabi'ahu, orang yang mengikutinya. La yanqusu dzalika min athamihim syai'an. Hal itu tidak mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun. Ya. Jadi orang ngajak kepada kebaikan, ada si A, dia ngajak kepada memberikan petunjuk, ilmu, pengarahan untuk orang ini bisa melakukan amal baik, benar jalan hidupnya sampai mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka orang ini dia mendapat pahala, si A ini mendapat pahala. Lalu yang orang-orang yang mengikutinya, yaitu si B, C, D, E sampai Z, ya, pun mendapat pahala. Si A ini mendapat pahala seperti pahala-pahalanya si B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M terus sampai Z. Oh, banyak dia dapat pahala berarti. Dia dapat pahala banyak. Hal ini tidak mengurangi pahala-pahala mereka sedikit pun. Maksudnya pahala-pahala si B, C, D, E, F, G, H, I, J sampai Z
ya, itu tidak terkurang sedikit pun pahala dia. Karena si B sampai Z ini melakukan amal mengikuti si A. Si A dapat pahala karena si B sampai Z mengikuti dia, mengikuti si A. Nggak berkurang pahala si B ini sampai Z nih. Ya, bukan berarti karena si B ini tadi melakukan amal mengikuti si A, ya, supaya si A ini dapat pahala, lalu pahala si B ini dikurang, enggak. Begitu. Jadi yang paling banyak pahalanya siapa? Ya si A. Si A banyak pahalanya. Ini kayak multi level marketing, MLM. Ya. Begitu juga kebalikannya, orang yang mengajak kepada kesesatan, ya, dia dapat dosa. Ya, seperti dosa-dosa. Makanya di sini jamak mitlu athamin, seperti dosa-dosa, berarti banyak. Ya. Man tabi'ahu, orang-orang yang mengikutinya, la yanqusu dzalika min athamihim syai'an. Hal itu tidak mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun. Enggak. Ada orang namanya si A, ya. Dia ngajak orang ini untuk melakukan satu ritual yang katanya, ya, mereknya ajarannya agama Islam, tapi sesat. Ya, sesat. Banyaklah kan contohnya dulu kan, kayak ada Musadek, Edan, ya kan, Edan, ada lagi ya macam-macam lah, ya, apalagi itu sekarang ini pengikutnya Ahmadiyah, sesat kan, dapat dosa. Si Edan dapat dosa, ya, pengikutnya yang doktor ada yang S2, ada tuh pengikutnya, ya, pun dapat dosa. Si Edan ini dosanya, ya, seperti dosa-dosa pengikutnya, banyak berarti. Kalau pengikutnya ada 1000, kali 1000, begitu. Ya. Ini kan sama di dalam hadisnya Rasulullah SAW, ya. Di dalam kitab tafsir pernah kita bahas dulu waktu ta'lim tafsir itu, ada satu hadis mengenai atharihim, bekas-bekas yang mereka tinggalkan, yakni mataraku min sunnati hasanatin salihatin fa'amala biha ba'da mautihim, kama ruya 'anil nabi alaihi salatu wasallam, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'dihi min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'un wa man sanna sunnatan sayyi'atan, nah, kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi min ghairi an yanqusa min auzarihim syai'un. Itu kan kalau kita ngajarin kebaikan, ya, lalu orang ini tadi melakukan kebaikan yang kita ajarkan, orang itu dapat pahala karena melakukan kebaikan, kita pun dapat pahala karena orang itu melakukan kebaikan. Kita ngajarin kejahatan, kesesatan, kita ini orang itu dapat dosa, ya, karena melakukan kejahatan, kesesatan, dan kita pun dapat dosa karena orang itu melakukan kesesatan. Nah, si orang tadi ngajarin orang lain, terus nyambungnya ke kita. Ya, bersanad, mutawatir, musalsal, ya, bersambung. Tapi kebalikannya, kalau amal baik pun bersambung. Ya, kita ngajarin orang cara sholat yang benar. Sudah, orang tadi bisa sholat, lalu orang itu ngajarin orang lain. Orang lain tuh ngajarin orang lain lagi. Belum lagi kalau yang diajarin umpamanya ada 10 orang, lah makin banyak pahala. Orang itu dapat pahala karena orang itu mengajarkan orang lain, dan orang lain pun mengamalkannya. Begitu. Makanya, ya, dalam Al-Qur'an itu disebutkan wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Kalau sesuatu kami rinci, kata Allah, kami rinci detail sekali di dalam Imamin Mubin, di dalam buku induk kalau bahasa kita nih, ya, ay hafazna
wa 'addadnahu wa bayyanahu fil lauhil mahfuz. Laisa syai'un mukhaffiyan an ilmina, yakni kami menjaganya dan kami menghitungnya dan kami merincinya di lauhil mahfuz. Itu Imam Mubin ya, di lauhil mahfuz. Laisa syai'un mukhaffiyan an ilmina, tidak ada sesuatu pun yang samar di dalam ilmu kami. Maksudnya nggak jelas, nggak ada, semuanya jelas, detail, terperinci. Nah, gitu ya. Wa qala alaihi salatu wasallam, dan telah bersabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairin kana lahu minal ajri mithlu fa'iluhu. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka adalah baginya pahala ya seperti pelakunya. Berarti orang yang melakukan kebaikan itu. Kita ngasih unjuk kepada orang kebaikan, orang itu ngelakuin kebaikan ya. Kita ini enggak, gimana tuh? Ya tetap dapat pahala. Umpamanya inti itu sedekah ya. Inti kalau ada duit sedekah, jangan diumpetin aja duit ya, sedekain. Nah, orang itu sedekah, kita nggak sedekah karena lagi nggak punya duit, ya dapat pahala kita. Bukan karena tidak mau, karena lagi nggak punya duit, kita nggak bisa sedekah. Nah orang tadi sedekah yang kita ajarin, ya kita dapat pahala. Gitu. Tapi kalau kita tidak sedekah karena tidak mau, lagi ada duit, nah itu lain lagi ceritanya. Judulnya lain lagi, itu namanya pelit, badit, bakhil, ya, terkit, matinya kejepit ada. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan telah bersabda baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min thalathin, sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu. Ini hadis ma'ruf ya. Jika mati manusia ya, manusia itu ibnu adam itu artinya manusia, anak Adam, berarti manusia. Terputuslah amal-amalnya illa min thalasin, melainkan kecuali 3 perkara. Sadaqatin jariyatin, sedekah jariah, ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, awaladin sholihin yad'u lahu, atau anak soleh yang mendoakannya, mendoakan orang tuanya yang sudah meninggal. Gitu. Di sini inqata'a amaluhu, terputus amalnya ya. Bukan inqata'a intifa'uhu, terputus dalam mendapatkan manfaat amal. Enggak, putus amal. Orang mati enggak bisa lagi beramal, betul sesuai dengan hadisnya Rasulullah. Tapi orang mati masih bisa mendapatkan manfaat amal dari orang yang masih hidup. Gitu. Apa contohnya? Lah itu nanti baca Yasin, tahlil, tasbih, ya, sedekah, haji, umroh. Kita umroh, badalin tuh orang yang sudah meninggal, bisa. Yang beramal kita dapat pahala, kita dapat pahala, yang meninggal juga dapat pahala. Berarti tidak terputus dalam mendapatkan manfaat amal. Orang yang sudah meninggal dunia terputus, dia tidak bisa lagi beramal, dia tapi dia terputus dalam mendapatkan manfaat amal dari orang yang masih hidup. Lalu Allah alaihi salatu wasallam, dan telah bersabda baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajwadukum ba'di rajulun alima ilman fanasharahu yub'atsu yaumal qiyamati ummatan. Di situ apa? Wahdahu atau wahidatan? Wahdahu. Ada juga di dalam kitab tuh wahidatan. Ya, ada wahdahu. Sama aja. Orang yang paling dermawan di antara kalian setelahku, kata Rasulullah. Ajwadukum itu orang yang paling dermawan di antara kalian ba'di, setelahku, yaitu rajulun alima ilman, seorang laki-laki yang mengetahui satu ilmu, fanasyarahu, lalu dia menyebarkannya. Dia tahu satu ilmu, dia sebarkan, dia bagikan ke yang lain, nggak diumpet. Orang kalau ada punya ilmu pelit, aduh bahaya ada. Ya, punya ilmu pelit, nggak mau bagi-bagi, mau masuk surga sendirian.
Tapi ada ya memang ilmu yang belum bisa dibagikan, dikasihkan kepada muridnya, karena guru itu tahu kapasitas muridnya ini belum bisa enti terima ini, dikasih yang kelas itu dulu, yang kelas bawah, nanti naik menengah, naik semakin tinggi, nanti bilang wah pelit tuh guru nggak mau bagi. Iyalah, intinya masih kelas TK mau dikasih ilmu yang universitas nggak bisa. Ya, ada orang yang memang dia pelit banget, siapa ilmu apa aja nggak mau dikasih, nggak mau dibagi. Waduh, biasanya ya ada lagi, ini bukan dalam bahasan, di lain koridornya. Kalau ilmu juga sih, tapi bukan ilmu akhirat, ilmu dunia. Banyak orang yang pelit-pelit nih, mamanya tuh biasanya mama tuh dia tahu cara masak apa tuh yang enak, dia nggak mau bagi tuh orang lain. Mau bagi resepnya. Oh biasa aja, nggak pakai apa-apa, itu begitu aja. Ada tuh kan caranya yang nggak dibagi tuh ilmunya, gitu. Ya. Nah ini tapi yang dimaksudkan dalam hadisnya Rasulullah ini yaitu ilmu agama. Ya. Ilmu yang bermanfaat dah dunia akhirat. Lalu yub'atsu yaumal qiyamati ummatan wahdahu. Dia akan dibangkitkan nanti di hari kiamat. Ya. Kalau yang enak ngertiin ummatan wahdahu atau ummatan wahidatan ini sebenarnya orang yang menetapi kebenaran. Maksudnya ummatan wahidah. Ya. Yaitu dari satu umat, maksudnya orang yang menetapi kebenaran. Dia akan dibangkitkan sebagai orang yang menetapi kebenaran. Wa qala alaihi salatu wasallam, dan telah bersabda baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al khalqu kulluhum yusalluna ala muallimin nasil khaira hatta hitanal ma'i. Bersabda baginda besar Muhammad SAW, al-khalqu, makhluk-makhluk Allah, kulluhum, seluruhnya mereka itu, seluruhnya makhluk-makhluk Allah ini, yusalluna, selalu atau senantiasa mendoakan, ya, berdoa. Yusalluna itu berarti pakai selalu atau senantiasa, istimror. Ini selalu mendoakan. Ala muallimin nasi, kepada atau untuk pengajar orang-orang, al khair, itu yang mengajarkan kebaikan, ya, hatta hitanal ma'i, sampai kan ikan di dalam air. Ini ya, di situ kalimatnya pakai kalimat fi nggak? Iya pakai. Hatta hitana fil ma'i. Ya, di sini nggak ada. Tapi dikasih tahu sama dia, dikasih kode nomor 7. Bisa pakai ba, bisa pakai fi. Hitana fil ma'i. Ya. Ada juga bil ma'i. Kada fi. Ya. Jadi sampaikan ikan-ikan di dalam laut, di dalam air. Ya, jadi pengajar, ya, seluruh makhluk nih, seluruh makhluk Allah. Berarti sini kalau lihat hadisnya Rasulullah, al khalqu kulluhum, seluruh makhluk, mau makhluk hidup, apa yang nggak hidup, yang bergerak ataupun yang tidak bergerak, pohon-pohon, batu, semuanya. Itu berdoa, selalu berdoa. Mereka seluruhnya selalu berdoa untuk pengajar orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Muallim dah, orang yang mengajarkan kepada orang lain kebaikan, itu seluruh makhluk Allah mendoakan dia. Sampai ke ikan di dalam air. Itu ikan nggak ada suaranya, ya ada doa dia dalam air tuh. Kalau nggak, coba di samping dengerin tuh. Ada orang ikan koi. Malam-malam kodok datang. Ternyata dia ngedoain. Kalau tiap hari dibuang kodok tuh setu, atau dia ngedoain, kasihan juga ya. Ya Allah. Nah,
Wa qala alaihi salam, dan telah bersabda baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al khalqu kulluhum iyalullahi wa habbuhum ilallahi ta'ala anfa'uhum li'iyalih. Telah bersabda baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al khalqu makhluk kulluhum seluruhnya, ya makhluk ini mereka seluruhnya, iyalullah adalah keluarganya Allah. Makhluk Allah ini seluruhnya adalah keluarganya Allah. Wa ahabbuhum ilallahi, dan yang paling dicintai di antara mereka, wa ahabbuhum. Bahasa Arabnya singkat, wa ahabbuhum. Bahasa Indonesianya panjang. Ya, wa ahabbuhum, dan yang paling dicintai di antara mereka. Ilallahi, oleh Allah Subhanahu wa taala, anfa'uhum li'iyali, yang paling memberikan manfaat kepada keluarganya. Nyanya itu siapa? Nyanya siapa? Allah. Yang paling banyak memberikan manfaat kepada keluarganya atau keluarga Allah. Karena sebelumnya al khalqu kulluhum yalullah, makhluk-makhluk semuanya adalah keluarga Allah. Dan yang paling dicintai di antara mereka, para makhluk ini, ya, yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling banyak memberikan manfaat di antara mereka kepada keluarganya atau keluarga Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya memberikan manfaat kepada makhluk yang lain. Manusia memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Kalau dalam hadisnya Rasulullah yang lain, khairukum anfa'ahum linnas. Yang paling baik di antara kalian adalah mereka yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia. Itu sama arah hadisnya, ya. Wala yastati'u ahadun an yanfa'a khalqallahi bimithli da'watihim ila babillahi ta'ala bita'rifihim ma yajibu lahu minat tauhidi wa ta'ati wa tadhkirihim bi ayatihi wa alaihi wa tabshirihim bi rahmatihi wa tahzirihim min sukhtihil waqi'i bil muta'arridina lahu minal kafirina wal fasikin. Wala yastati'u ahadun afwan dan tidak akan mampu seorang pun an yanfa'a khalaqallahi bimithli da'watihim ila babillahi ta'ala, dan tidak akan mampu seorang pun untuk memberi manfaat kepada makhluk Allah, ya, bimithli da'watihim, dengan suatu aktivitas seperti dakwatihim, mengajak mereka para makhluk Allah ini ila babillahi ta'ala, menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bita'rifihim ma yajibu lahu minat tauhidi wa ta'ati, dengan pengenalan mereka hadap apa-apa yang wajib bagi Allah, minat tauhidi, dari berupa ketauhidan, wa ta'ati, dan ketaatan, wa tadhkirihim bi ayatihi wa alaihi, dan mengingatkan mereka tentang tanda-tanda kekuasaan Allah, bi ayatihi wa alaihi, dan nikmat-nikmatnya, wa tabsyirihim bi rahmatihi, dan memberi kabar kepada mereka. Tuh, lagi berdoa tuh. Wa tabsyirihim, ya, dan memberi kabar kepada mereka bi rahmatihi, tentang rahmatnya, wa tahzirihim, dan memberi peringatan kepada mereka
min sukhtihi, tentang murka Allah, ya. Murkanya artinya murka Allah, al-waqi'i bil muta'arridina lahu minal kafirin wal fasikin, yang dapat tertimpa, yang dapat ya tertimpa atau yang tertimpa kepada al-muta'arridina, orang-orang yang menentang. Bisa sebenarnya orang-orang yang berpaling, tapi paling enak itu orang-orang yang menentang, ya, menentang kepada Allah, minal kafirinya wal fasikina, dari golongan orang-orang kafir dan orang-orang fasik. Waqad hathani ala imtisali hadzal amril azim. Waqad, dan sungguh, hathani, dan sungguh terdorong diri saya, dan sungguh saya terdorong, boleh ya, ala imtithali hadzal amril azim, untuk mematuhi perintah yang agung ini. Wa akkada gharbati fi sa'yi ila tahsili hadzal wa'dil karimil waqi'ina fil ayati wal akhbari allati dzakartuha wa ma fi ma'naha mimma lam adzkurhu. Nah, di situ dulu. Wa akkada gharbati, dan sangat kuat keinginanku, dan sangat kuat keinginan saya, ya, fis sa'yi, dalam berusaha, ila tahsili hadzal wa'd, dalam berusaha untuk mencapai artinya mencapai atau memperoleh hasil, itu ila tahsil, ya, hadzal wa'dil karim, janji yang mulia. Wa'ad itu janji, ya, untuk jadi ana ulangi, wa'ad kada gharbati, dan sangat kuat keinginan saya dalam berusaha, fisai ila tahsili, di dalam berusaha untuk mencapai atau meraih, untuk meraih ya, hasil janji yang mulia, atau zat, sebenarnya janji zat yang maha mulia, wa'adil karim, al-waqi'ina fil ayati wal akhbar, yang terdapat, al-waqi'ina, yang terdapat fil ayati, di dalam ayat-ayat Al-Quran, wal akhbari, dan hadis-hadis, allati dzakartuha wa ma fi ma'naha mimma lam adzkurhu, yang saya telah menuturkannya, wa ma fi ma'naha, ya, allati dzakartuha, yang saya telah menuturkannya, wa ma fi ma'naha, dan suatu keterangan, wa ma, dan suatu keterangan, ya, fi ma'naha, yang semakna dengannya, mimma lam adzkurhu, berupa berbagai alasan, lam adzkurhu, yang belum saya menuturkannya. Bahasa halusnya menuturkan, ya, mimma lam adzkurhu, ya, mimma berupa berbagai, ya, alasan, lam adzkurhu, yang saya belum menyebutkannya atau menuturkannya. Apa? Su'alun akhi min ba'dis sadati, permintaan, ya, seorang saudara dari tokoh terkemuka, atau diartikan min ba'dis sadati, sebagian sadah.
sadah. Maksudnya ini kan di zamannya Imam Al-Haddad tinggalnya di mana? Di Tarim. Tarim itu banyak sadah. Sadah itu apa? Jamak dari sayyid. Ya, Shadiqun fil idarah atau fil iradah. Di situ idarah atau iradah? Idaroh sama iroda sama. Shadiqun, orang yang jujur, fil idaroh, dalam berkeinginan. Karena di dalam cetakan yang lain ada irodah itu. Ya. Orang yang jujur dalam berkeinginan, salikun lisabilis sa'adati, orang yang menempuh salik. Ya. Lisabilis sa'adati, kepada jalan menuju kebahagiaan. Ini orang-orang ahli suluk berarti. Ya, salik itu artinya orang yang menempuh. Man salaka yaltamisu bihi ilman sallallahu tariq ilal jannah. Nah, jadi iltamasa minni an aktuba lahu wasiyatan yatamassaku biha atau yantafi'u biha. Ya. Iltamasa, beliau ini, kata Imam Al-Haddad, ya, meminta kepada saya, iltamasa minni, beliau ini meminta kepada saya, meminta dari saya, an aktuba, agar saya menulis lahu baginya wasiatan, sebuah wasiat atau kitab yang berisi pesan moral. Ya, wasiatnya tuh, itu kan wasiat doang sebutin, nah jelasin, kitab yang berisi pesan moral. Yatamassaku biha atau yantafi'u biha, karena di dalam nushah yang lain itu yantafi'u. Ya. Yang mana beliau bisa mengambil manfaat dengan wasiat itu. Itu kembali ke wasiat dengan kitab itu. Jadi alasan yang lain yang belum disebutkan oleh Imam Al-Haddad, yaitu ada permintaan, ya, ada permintaan dari seorang saudara, ya, dari tokoh terkemuka lah, mungkin dari Sadah Alawiyyin juga di kota Tarim di zaman Imam Al-Haddad, yang mana, ya, orang ini, kata Imam Al-Haddad, dia ini orang yang jujur dalam berkeinginan, orang yang salik, ya, orang yang menempuh jalan kebahagiaan, berarti melakukan perjalanan spiritual kalau dalam bahasa kerennya tuh, ya, perjalanan hati menuju Allah Subhanahu wa taala, perjalanan batiniah, perjalanan secara zahiran wa batinan. Secara zahirnya dia taat kepada Allah dan sesuai dengan ajarannya Rasulullah, ya, sunnah-sunnahnya Rasulullah, dan juga perjalanan hatinya untuk dia sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud dengan salikun lisabilis sa'adah, tuh maksudnya, ya. Iltamasa ini orang tadi meminta, kata Imam Al-Haddad, yang meminta dari saya ini agar saya menulis baginya, ya, bagi beliau itu satu wasiat atau kitab yang berisi pesan moral. Kitabnya kan dijadiin Salatul Bafadan. Jadi permintaan dari seseorang di zaman Imam Al-Haddad, dia dari salah seorang tokoh terkemuka di kota Tarim di zaman itu. Nah, Imam Al-Haddad kan mungkinnya di Tarim, ya, di zamannya Imam Al-Haddad, masya Allah. Enggak. Nah, lalu fa'ajabtuhu. Nah, di situ kan ya tamassaku biha atau yantafi'u biha, ya, sebuah wasiat yang beliau ini tadi, ya, yang minta ini bisa mendapatkan manfaat, ya, atau berpegang tuh dengan wasiat itu, dengan kitab yang saya buat ini. Fa'ajabtuhu ila dzalika ghariban fima taqaddama, maka saya menggabulkannya, kata Imam Al-Haddad. Maka saya menggabulkannya, ya, ila dzalika raghiban fima taqaddama, saya menggabulkannya kepada hal itu, yaitu permintaan ini tadi, ya. Kenapa saya gabulkan di permintaan ini? Raghiban fima taqaddama, karena
rasa suka. Ya, karena keinginan bisa, ya, fima taqaddama, terhadap apa-apa yang telah disebutkan terdahulu, telah disebutkan di atas sebelumnya. Apa? Minal imtithali lil awamiri, berupa mematuhi perintah-perintah. Jadi anak gobulkan kamu Haddad nih, anak gobulkan permintaan nih orang untuk supaya anak nih buatin wasiat, buatin kitab buat nih orang, ya. Karena ada rasa suka dan keinginan terhadap apa yang barusan anak sebutkan, kata Imam Haddad, yang saya sebutkan sebelumnya, yaitu apa? Imtithalu lil awamiri, mematuhi perintah, wal fawzi bithawabi, dan kesuksesan dengan berbagai meraih pahala, ya enggak? Wa fi ma'unatillahi, dan selalu di dalam pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Wa an yakuna subhanahu fi hajati ala wafqi ma akhbara bihi rasuluhu anhu fi qaulihi alaihi salatu wassalam. Wa an yakuna, dan agar subhanahu, Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu fi hajati, ya, selalu ada di dalam memenuhi kebutuhan saya, kata Muhammad. Ala wafqi ma akhbara bihi rasuluhu anhu fi qaulihi alaihi salatu wassalam, ya, yang mana sesuai, ya enggak, sejalan dengan apa yang dihabarkan tentang hal itu oleh Rasulnya. Rasul itu Rasulnya, yaitu Rasulullah, anhu, darinya, dari Allah. Apa yang dihabarkan oleh Rasulullah tentang hal itu, ya, yang mana dari Allah Subhanahu wa taala, berarti hadis qudsi, ya. Fi qaulihi, di dalam sabdanya, fi qaulihi, di dalam sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi, wallahi fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Barang siapa yang keberadaan dirinya selalu siap di dalam memenuhi hajat, kebutuhan saudaranya, tuh, man kana fi hajati akhihi, itu artinya udah paling enak mengartinya tuh. Barang siapa yang adanya diri dia ini, keberadaan dirinya, man kana, ya, selalu siap fi, di dalam memenuhi hajati, kebutuhan akhihi, saudaranya, yakni sesama muslim, saudara sesama muslim, ya. Kana Allah fi hajatihi, maka Allah Subhanahu wa taala selalu siap dalam memenuhi kebutuhannya. Wallahi fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi, dan Allah, ya, dan Allah, berarti wallahu, bukan wallahi, afwan, kalau hal berkuasa ya Allah. Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi, dan Allah Subhanahu wa taala, ya, itu selalu menolong hamba selama hamba itu, ya, selalu menolong saudaranya sesama muslim. Kalau kita nolong orang, Allah tolong kita, ya, gitu aja, ya. Kalau kita menuhin hajat orang, Allah menuhin hajat kita. Jadi, ya, hajat itu kan banyak, kebutuhan itu banyak, macam-macam, ya, zahiran wa batin, banyak macam-macam. Wa ana astagfirullah. Allah, jam 10 nih. Anda kalau nggak lihat jam, mau sampai jam 12 juga nggak apa-apa. Ente-nya kasihan nantunya.
wa astaghfirullah, dan aku memohon ampun kepada Allah, wala agulu, dan saya tidak mengatakan, kata Imam Al-Haddad, ya, inna niyati fi wad'i hadhihi risalati maksuratun ala hadhil maqasidil hasanatil diniyati, ya. Dan saya tidak mengatakan bahwasannya niat saya di dalam menyusun risalah ini maksuratun, ya, hanya terbatas ala hadhil maqasid, kepada tujuan-tujuan keagamaan yang baik ini. Kaifa wa ana a'lamu ma 'indi minasyahawatil khafiyati, apalagi dan saya mengetahui apa yang ada pada diri saya dari syahwat atau hasrat al-khafiyah yang tersembunyi, wal huzuzin nafsiyati, dan apa, unsur-unsur nafsu, wal iradatid dunyawiyati, dan keinginan-keinginan duniawi. Ini tawadhunya Imam Al-Haddad. Imam Al-Haddad seorang gutub, 60 tahun gutubnya Imam Al-Haddad tuh. Wah, magongnya udah bisa Imam Al-Haddad kalau dijelaskan itu di dalam beberapa kitab keterangan mengenai Imam Al-Haddad ini. Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Jailani itu datang kepada Imam Al-Haddad, padahal beda zaman. Datang nih Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Sultan Wali, datang Imam Al-Haddad, ngapain? Mau ngasih magong. Magong mana buat antum? Nggak diterima sama Imam Al-Haddad, anak nggak bisa terima Imam Al-Haddad. Kata apa Imam Al-Haddad nggak mau? Karena Imam Al-Haddad nggak mau masyhur. Imam Al-Haddad mastur. Bukan ma'ruf, ya sekarang, dulu di zamannya. Dan orang, ya, orang tuh tahu Imam Al-Haddad kalau orang itu ngajinya sama habaib. Betul. Kalau nggak ngaji sama habaib, nggak tahu orang sama Imam Al-Haddad. Emang Ahlus Sunnah wal Jamaah cuma habaib doang? Kan kagak. Di belahan-belahan lain, di Afrika, di Maghribi, di belahan barat, segala macam itu kan banyak orang-orang Islam yang bermanhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebutkan Imam Al-Haddad, nggak tahu orang. Sebutkan Fathul Muqaddam, nggak banyak yang tahu. Banyak yang nggak tahu. Tapi sebutkan Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Jailani, tahu semua orang. Ma'ruf, masyhur. Imam Al-Haddad nggak mau. Nggak mau Imam Al-Haddad. Sudah ditolak. Datang lagi 2 kali. Ya, sudah lama datang lagi. Nggak mau Imam Al-Haddad, nggak bisa. Manggon mau dikasih, nggak mau. Ketiga kali datang, ana terima. Udah, punya anak kan, terserah mau kemana ya, kasihkan muridnya. Maka masyhur min barakatil mastur. Berapa banyak wali mastur itu dapat barokah dari wali mastur. Satu orang wali mastur itu bisa memberikan barokah untuk 1000 wali mastur, bahkan lebih. Begitu hakada. Ya. Wallahu alam bisawab. Soal nanti kita lanjutkan di pertemuan akan datang. Ini karena waktu udah jam 10 lewat 10 menit apa 5 menit. 5 menit. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesabaran, kekuatan, istiqomah, zahiran dan batinan. Ya. Allah berikan kita tambahan ilmu yang bermanfaat dan mendapatkan barokah dan mendapatkan segala macam asror ya dari kitab ini, dari barokahnya Imam Al-Haddad, ya, dan memberikan manfaat buat diri kita di dunia dan di akhirat. Dan kita minta pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi diri kita, keluarga kita, anak istri kita, keluarga kita, anak istri kita, rumah kita, tempat tinggal kita, kampung halaman kita, dari segala macam bala, musibah, keburukan, malapetaka dan bencana, dan dari segala macam wabah penyakit. Ya. Dan semoga Allah luaskan rezeki kita, Allah kabulkan hajat kita, dan apabila Allah ada mewafatkan kita, mudah-mudahan Allah mewafatkan kita semua dalam keadaan husnul khotimah, menjadikan kubur kita kelak satu taman dari taman surga Allah, radhatun min riyadil jannah, dan mengumpulkan kita kelak bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa barakati sahibul kitab itu berkat bil irsad wa dzir ibad ibrahim bi Abdul Haddad wa bi barakati bi jahi sayyidina Mustafa Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Lebih kurangnya ya fakir minta maaf ya kepada Allah apabila ada yang salah karena kata, salah ucap, salah baca, salah penjelasan, kurang tepat dan lain sebagainya. Pada Allah bagi mohon ampun, dan pada antum semua mohon untuk maaf yang seluas-luasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.